Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Nabila Amsyah Syanafi dari jurusan PGMID 19 akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan media pembelajaran dari saya, yakni Kubus MIPA dan juga kemandirian untuk anak tunagrahita. Silakan disimak ya bagaimana cara penggunaan media pembelajaran ini. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan membantu kalian belajar tentang matematika, IPA dan juga tentang kemandirian. Gimana caranya? Kita akan belajar menggunakan media belajar yakni Kubus, MIPA dan juga kemandirian. Di sini kita bisa belajar matematika, belajar tentang IPA, sains, dan juga belajar untuk menjadi mandiri. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang matematika. Gimana caranya? Ini kakak punya namanya apa adik-adik? Ini namanya pohon. Di dalam pohon ini kita bisa menyusun. Ini ada di dalam kantong namanya buah mangga. Ini namanya buah mangga kan adik-adik? Pintar, buah mangga itu warnanya orange kuning ya, pintar. Jadi nanti kakak bilang ke kalian ya, misal kakak bilang coba tempel 2 buah mangga. Jadi kita ambil dua mangganya, lalu kita tempel di pohonnya. Gimana caranya? Kayak gini. Coba adik-adik tempelkan 3 buah mangga. Jadi caranya kita hitung 1, 2, 3. Pintar. Terus kalau kakak bilang terus mangganya sekarang sudah dimakan 1, tinggal berapa? Jadi mangganya kita ambil 1. Kenapa? Karena sudah dimakan. Sisa berapa mangganya? Sisa 2. Pintar sekali adik-adik. Nah sekarang kalau kakak bilang lagi terus mangganya tumbuh lagi kak, tumbuh berapa biasanya? Tumbuh 2 misalnya. Tapi kita tempel lagi 2 di pohonnya. 1, 2. Jadi berapa total mangganya? 4. Pintar sekali. Jadi 4 buah mangga. Untuk pelajaran matematika yang kedua, kali ini kakak punya apa ini adik-adik? Namanya angka. Ada angka berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita bisa bermain mengurutkan angka. Gimana caranya kak? Ya, nanti angka-angka ini akan kita acak. Ini bisa diacak terserah wes. Acaknya gimana? Diacak terserah, boleh ini 6-nya di belakang, boleh di sini. Terus nanti adik-adik yang mengurutkan mulai dari angka 1 sampai angka 9. Terus ditambahi 1 lagi angka dari kakak, yaitu angka 0. Terus misalkan kita juga bisa berhitung di sini. Ayo, siapa yang tahu ini namanya tanda apa? Ini namanya tanda tambah. Kalau yang ini namanya tanda kurang. Namanya tanda kurang. Kalau ini namanya tanda sama dengan. Nah, pertama caranya itu gini adik-adik ya. Kakak punya baju berapa ini? 2. Coba saya dihitung benar 2 enggak? 2 ya. 2 ditambah berapa ini? Ditambah berapa ini adik-adik? Ditambah 2. Punya baju 2 ditambah 2 sama dengan berapa kira-kira? Sama dengan berapa adik-adik? Coba dicari di sini. 4. Iya benar. Sama dengan 4. Mana yang angka 4? Ini? Pintar. Ini namanya angka 4. Coba kita taruh sini. Jadi
2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau misalnya kita ganti ya, tambahnya kita ganti kurang. Gimana caranya? Berapakah hasilnya? Apakah tetap 4? Coba dihitung. Kakak punya baju 2, terus diambil 2, jadinya berapa? Pertama bajunya 2, pertama bajunya udah 2 ya, terus dikurangi 2, berarti bajunya diambil 2 gini. Sisanya berapa ini bajunya? Yang ada di sini sisa bajunya berapa? Habis. Kalau habis itu berarti 0. Hebat sekali, adik-adik sudah bisa ya. Lagi kalau misalnya kakak punya baju 2 baju 3 aja deh, baju 3, terus kakak mau bilang ditambah, jadi dia pakai yang ini atau yang ini. Pintar, pakai ini, ditambah 1. 1 ya, ditambah 1 berarti bajunya dikasih berapa? 1 atau 2? 1 ya, pintar. Jadi berapa ini hasilnya? 3 ditambah 4, hasilnya jadi berapa? Coba dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4. Pintar sekali, 4 Kak. Iya, pintar. Angka 4 tadi di mana? Angka 4 tadi yang mana? Ini, benar ini? Coba dihitung, diurutkan dulu. 1, 2, 3, 4. Pintar sekali. Jadi 3 ditambah 1 hasilnya 4, sama kayak 2 ditambah 2. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sains atau biologi. Bagaimana caranya? Ini kakak punya bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama kakak punya yang namanya batang, adik-adik. Terus yang kedua kakak punya yang namanya bunga. Yang ketiga kakak punya yang namanya daun. Gimana caranya, Kak? Adik-adik harus menyusun di mana tempatnya bunga, di mana tempatnya batang, di mana tempatnya daun. Kakak contohkan ya. Yang pertama, kita harus tahu bunga itu tempatnya di atas. Pintar. Bunga itu tempatnya di atas. Di atas kayak gini. Nah, terus habis ada bunga itu ada yang namanya batang. Batang itu ada di bawahnya bunga. Jadi buat penyangga bunga itu kita perlu batang. Penyangga itu apa, Kak? Penyangga itu biar bunganya nggak jatuh, biar bisa berdiri. Biasanya adik-adik lihat nggak kalau di pasar, di mana gitu kan ada orang jualan bunga, itu selalu ada yang kayunya yang tegak, itu namanya batang. Terus setelah itu yang di pinggir-pinggir ini buat apa, Kak? Setelah itu yang di pinggir-pinggir itu dibuat yang namanya apa ini, adik-adik? Pintar. Namanya daun. Daun itu tempatnya di samping-samping batang. Sudah jadi bunganya kayak gini. Jadi bagian-bagiannya ada apa aja, adik-adik? Ada bunga, ada daun, ada batang. Nanti adik-adik disuruh kakak mengurutkannya sendiri ya. Setelah itu ini namanya apa, adik-adik? Coba siapa yang tahu? Ini namanya langit, ini namanya daratan. Kalau yang ini namanya laut. Ini kakak punya beberapa hewan ya di sini ya. Siapa yang tahu hewan apa aja ini? Coba di sini dikasih tahu ya sama kakak. Hewannya ada apa aja kira-kira? Tunggu dulu kok susah. Ini namanya hewan apa, adik-adik? Iya, pintar. Ini namanya burung. Kalau yang ini namanya apa? Namanya kepiting. Hebat sekali adik-adik. Tahu ya kalau itu namanya kepiting. Kalau ini tahu nggak namanya apa? Ini sejenis ya sama ini. Ya nggak, sama nggak? Ini namanya lebah. Ini namanya kupu-kupu. Kalau lebah itu berbahaya, dia bisa menyengat. Kalau menyengat itu sakit ya adik-adik, jadi gak boleh pegang lebah. Ada kupu-kupu, ada lebah. Terus ada lagi ini apa namanya?
Ini namanya sapi. Kalau yang ini namanya domba. Ini namanya hebat sekali. Ini namanya cumi-cumi. Kalau yang ini apa namanya? Ini namanya ikan. Adik-adik pasti sering sekali lihat ikan ya. Nah, sekarang kakak kasih contoh. Gimana caranya, Kak? Kita kalau mau belajar pakai ini, kakak punya burung. Burung itu punya sayap. Jadi hewan kalau punya sayap itu dia bisa terbang. Dia kalau terbang gimana, adik-adik? Oh iya, pintar. Kalau terbang dia di awan, Kak. Hebat sekali. Nah, apalagi kira-kira hewan yang bisa terbang? Ikan kira-kira bisa terbang nggak? Nggak bisa. Berarti apalagi yang bisa terbang? Kira-kira kupu-kupu bisa terbang nggak? Pintar sekali, kupu-kupu bisa terbang. Jadi dia di awan. Terus apalagi? Lebah. Lebah itu bisa terbang karena punya sayap. Lebah tempatnya di awan. Terus ada lagi adik-adik, kira-kira kalau domba tinggalnya di mana? Domba itu punya kaki, jadi dia bisa berjalan. Dia tinggalnya di darat. Bisa berjalannya di darat, bisa nggak kalau domba berjalan di awan? Nggak bisa ya, adik-adik kan nggak pernah lihat ya domba bisa jalan di awan, di langit. Terus ada lagi namanya pintar sapi. Sapi juga punya kaki sama kayak domba, jadi dia berjalan. Kalau dia berjalan di mana? Di air. Apakah bisa dia berjalan di air? Tidak bisa, jadi dia jalannya di darat. Terus sekarang kakak punya namanya ikan. Ikan punya kaki nggak? Nggak punya, jadi dia nggak bisa di darat. Terus ikan punya sayap nggak? Nggak punya, jadi dia nggak bisa dong berenang di awan ya. Dia bisanya berenang di air. Air tempatnya di laut. Pintar sekali. Terus ada lagi namanya cumi-cumi. Loh Kak, cumi-cumi kan punya kaki. Tapi cumi-cumi kakinya nggak bisa tegak kayak sapi, kayak kambing. Jadi dia tinggalnya di laut. Kakinya itu lembek, jadi nggak bisa tinggal di darat. Terus cumi-cumi juga nggak punya sayap, jadi dia nggak bisa terbang, nggak bisa di udara. Sudah ya adik-adik ya, tahu ya. Nanti kakak tes ya. Adik-adik harus sudah bisa ini mudah sekali. Nah adik-adik, ini yang terakhir. Kakak punya 2 buah benda. Oh enggak deh, enggak 2 buah benda. Ada 1, 2, 3. Ada 3 benda. Yang pertama kakak punya sepatu, tapi belum ditali sepatunya. Kira-kira adik-adik semua sudah bisa menali sepatu apa enggak? Iya, harus sudah bisa ya, karena adik-adik semua sudah besar, sudah pintar, sudah hebat ya. Kan setiap hari berangkat ke sekolah, masa mau ditalikan terus sama mama apa ayah? Jadi harus bisa menali sendiri ya. Ayo kita coba latihan menali menali sepatu. Gimana caranya? Pertama, ditegakkan talinya seperti ini, terus disimpul seperti ini. Nah, seperti ini, pintar. Terus diikat jadi kupu-kupu seperti ini. Jadinya seperti ini. Hebat sekali. Terus sekarang kakak punya apa ini adik-adik? Namanya odol. Ini namanya sikat gigi. Jadi kakak punya odol sama sikat gigi. Adik-adik harus bisa ngapain berarti kalau ada odol sama sikat gigi? Adik-adik di rumah harus sudah bisa gosok gigi sendiri, karena sudah ada sikat gigi sama odol. Caranya gimana? Pertama-tama sikat giginya kita ambil dulu adik-adik ya, terus dikasih odol di atasnya, dipencet-pencet odolnya biar keluar odolnya. Caranya digosok-gosok dulu giginya yang bagian atas, digosok-gosok, yang bagian bawah juga digosok-gosok, bagian dalamnya juga digosok-gosok, dalamnya yang sebelah kiri juga digosok,
dalamnya semuanya digosok-gosok, terus giginya gini. Setelah gini giginya digosok-gosok gini semua. Setelah selesai kita kumur-kumur. Pintar semuanya, sudah bisa ya. Oke, sekian dulu ya pelajaran dari kakak. Sampai ketemu lagi, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.